Gimana namanya ada dong? Oke, makasih ya. Oke. Wah, ini ada yang bocor ini suaranya. Kita mulai Kak ya. Salah. Berbayar tuh. Pak Danang mute, Pak Pak Danang. Danang, tolong dimatiin. Oke. Matiin mikrofonnya Pak, bukan ininya, nanti dimatiin zoom-nya. Iya, ya, alhamdulillah kita ketemu kembali Kak ya di tatap maya kita yang ke-17. Jadi kita kurang 2 lagi. Hari ini kita membahas tentang rencana tindak lanjut. Sebelum berjalan ke arah yang lebih jauh, saya buka dulu. Untuk aktivitas pagi hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain. Kita lanjut ya Kak ya ke dalam PPT. Jadi di sini adalah rencana tindak lanjut dari hasil kemarin yang sudah kita buat perencanaan proyek ya Kak ya, berbasis dengan komunitas belajar di sekolah di modul 3 kemarin. Jadi sekarang akan melaju ke rencana tindak lanjut kapan rencana ini nantinya akan dilakukan dan kita bagaimana mengimplementasikan kepada sekolah kita melalui komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing. Durasi kita hari ini 1 JPK. Jadi nanti diharapkan kakak-kakak semua dapat kooperatif ya dalam menjawab pertanyaan. Nanti ada beberapa pertanyaan pemantik tentang review modul 3 kemarin. Oke, salam bahagia untuk kita semua Kak. Tadi saya sudah buka untuk salamnya. Untuk sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan kakak-kakak semua. Oke, tenangkan dulu pikiran sejenak, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Oke. Refleksi awal. Oke, kita sebelum lanjut Kak, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan aktivitas untuk pagi hari ini di Zoom meeting kita tentang RTL atau rencana tindak lanjut berjalan lancar nantinya dan dapat disimak dengan baik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita Kak, yang pertama yaitu menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon ketika ada yang berbicara atau memberikan tanggapan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat jika terkendala untuk membuka mic, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak. Oke, halo Bapak Ibu, jadi tujuan dari sesi kita kali ini atau pertemuan hari ini itu yang pertama nantinya kita merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin Kak. Kita akan review tentang pembelajaran modul 3 kemarin, yaitu perencanaan dengan komunitas belajar di sekolah ataupun proyek yang berbasis, pembelajaran yang berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Yang kedua yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut, jadi nanti hampir mirip tugas kita dengan aksi nyata yang kemarin Kak ya. Kalau aksi nyata kemarin kita bisa menggunakan intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, namun untuk rencana tindak lanjut nantinya kita dapat melibatkan semua anggota sekolah, yaitu dengan menggunakan 3 bagian yang kita ambil satu, yaitu kokurikuler atau sering kakak-kakak kenal dengan P5-nya sekolah. Agenda kita sesi ini Kak, yang pertama itu pendahuluan, yaitu kesiapan belajar kakak-kakak. Yang kedua penyampaian tujuan, yang ketiga komitmen belajar itu 5 menit. Yang kedua nomor 2 di sini ada refleksi awal 10 menit nantinya. Di nomor 3 penyampaian RTL, yaitu pengantar tugas dan tugas RTL seperti apa, penilaiannya nanti seperti apa, tidak lupa lini masa. Yang keempat ada dialog, nanti ada diskusi dan tanya jawab tentang RTL ya Kak ya. Nomor 5 ada penutup 3 menit. Oke, kita lanjut di nomor 1.
pendahuluan. Nah, level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesiapan kakak-kakak dalam belajar selama ini atau untuk pembelajaran hari ini itu siapanya itu di level mana kira-kira? Level 8. Level 8. Oke, Kak Sofyan. Untuk kakak yang lain, saya harap juga dapat di antara 4 sampai 10 kayak 4, 6 lah. 6 yang warna hijau itu sudah bagus itu. 6, 7, 8, 9, 10 kalau enggak ya syukur-syukur di warna biru. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita kakak-kakak, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Mengingat kembali kakak-kakak di pembelajaran kita kemarin yang berbasis proyek di modul 3 kemarin. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Itu gimana menurut Bapak Ibu? Bisa langsung menyampaikan lewat open mic ataupun menggunakan chat room, silakan. Oke, silakan untuk Pak Sofyan Arifin. Baik, terima kasih kakak-kakak. Izin suaranya terdengar nggak ini, Kak? Oke, terdengar. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Kalau menurut saya pribadi dari pertanyaan ini yang disajikan, menurut saya memang harusnya kegiatan, kalau bisa hampir semua kegiatan itu kita melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Karena apapun bentuknya kegiatan, jika kita laksanakan atau kita lakukan sendiri, apalagi itu kegiatan dengan yang skala lumayan besar, itu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin bisa berjalan, tapi saya yakin lebih baiknya itu dilakukan secara bersama-sama dengan rekan sejawat atau dengan peserta didik yang ada di sekolah. Jadi ada bahasa kalau kata peribahasa itu kan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi semakin kita bekerja sama, semakin kita lakukan bersama-sama, saya yakin apa yang kita lakukan itu jadi terasa semakin mudah dan ringan, karena pasti akan banyak orang atau banyak aset manusia yang bisa terlibat di kegiatan itu, dan pasti banyak muncul ide-ide baru atau gagasan-gagasan yang dapat dijadikan sebagai masukan atau kritik dan saran yang membangun dalam pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu Pak. Saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Arifin. Jadi benar sekali untuk berkolaborasi itu dapat memaksimalkan apa yang akan kita tuju untuk akhir nantinya tujuan pembelajaran kita ya Kak ya. Jadi kita ada pertanyaan lagi Kak, bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran tadi? Perlibatan komunitas belajar ataupun rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelibatannya bagaimana menurut kakak-kakak? Apakah pelibatannya itu secara menyeluruh atau hanya per bagian anggota, secara langsung ataupun hanya melalui media sosial, misalnya hanya menyampaikan lewat WhatsApp grup dan lain sebagainya. Itu menurut pengalaman kakak bagaimana kira-kira pelibatannya nantinya untuk meningkatkan? Dari kakak yang lain, oke, untuk Pak Sofyan, oke silahkan. Izin Kak, saya lagi nggak apa-apa lah ya. Kak Helka, mohon izin Kak Helka, senior. Nanti habis ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Helka, bisa. Jadi menurut saya untuk pelibatan komunitas belajar atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar itu, yang pertama pasti kita harus berkolaborasi, dimulai dari bisa secara langsung ketika kita
berada di sekolah, sedang ada jam istirahat, kita di kantor secara santai kita ngobrol dengan rekan-rekan guru yang lain, kita sampaikan apa yang menjadi keluh kisah kita, apa yang jadi masalah kita. Mungkin kan beliau-beliau yang lain, mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh atau para senior-senior ini kan pasti sudah banyak makan asam dan garam, pasti sudah banyak pengalaman, banyak masukan atau ilmu baik yang bisa kita ambil dari penyampaian-penyampaian beliau-beliau ini. Terus bisa juga ketika pada waktu rapat Dewan Guru di awal tahun atau mungkin pada saat rapat Dewan Guru pada saat apapun lah, ini juga kan bisa kita sampaikan di situ. Terus pemahaman saya terhadap komunitas belajar itu berdampak pada peserta didik, pembelajaran peserta didik. Kalau pemahaman saya pribadi, kalau komunitas belajar itu pasti sudah bisa dipastikan 99% itu pasti berdampak pada pembelajaran peserta didik, karena kita selaku di sekolah itu kan anggaplah kita ini satu rumah, satu keluarga, satu komunitas yang punya tujuan sama untuk memberikan ilmu yang kita punya kepada peserta didik, atau kita mungkin kalau bahasa yang lebih tingginya sering kita dengar itu mencerdaskan anak bangsa lah, yang jelas seperti itu. Mungkin pendapat saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Sofyan. Untuk kakak yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan, tadi ada yang open mic. Ya, pengalaman saya dalam ngobrol itu yang saya sedani bahwasanya untuk apa ya, memberikan solusi bila mana ada masalah dalam di sekolahan, kita saling berkolaborasi, bertukar pikiran, dan juga untuk membahas di situ ada PMM. Mungkin setiap guru juga perlu didampingi untuk pengisian PMM dan juga untuk pembelajaran yang harus dilengkapi persiapannya gitu. Jadi pengalaman saya di situ untuk ombel. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pandangan. Tentunya dalam peningkatan pelibatannya itu sangat-sangat penting ya dalam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik kita, baik dengan kolaborasi secara langsung maupun kolaborasi misalnya melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya, melalui PMM dan lain sebagainya ya Kak ya. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi di slide nomor 15. Saya besarkan dulu Kak. Oke, jadi di sini pertanyaannya Kak, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL kemarin? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, bagaimana melibatkannya dan apakah sudah berdampak Kak pada pembelajaran peserta didik? Itu. Silahkan untuk kakak-kakak bisa memberikan suatu pengalaman berharganya atau praktik baiknya. Gimana Kak, bagaimana melibatkannya? Apakah menunjuk langsung? Pak Kemi. Oke, jadi tentunya dalam pelibatan untuk voice choice ownership peserta didik itu bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada peserta didik kita ya kakak-kakak. Yang pertama, yang paling utama tentunya kita harus memberikan ruang yang leluasa untuk mereka itu apa ya, intinya tidak canggung dalam menyampaikan voice choice dan ownership mereka kepada kita gitu kan. Terkadang ada peserta didik yang malu-malu ataupun peserta didik yang sebenarnya mereka aktif ketika bersosial, cuma ketika masuk di dalam kelas mereka sangat-sangat tertutup untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, itu semua kita tentunya punya metode sendiri-sendiri dalam mengambil voice choice ownership dalam peserta didik. Dan bagaimana melibatkannya? Tentunya dalam setiap pembelajaran yang akan kita lakukan, kita harus atau wajib untuk melibatkan itu Kak ya. Jadi jangan dibatasi untuk peserta didik kita. Itu nanti akan berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi peserta didik nantinya akan lebih kritis terhadap pembelajaran yang kita lakukan ya Kak ya. Dan lebih meningkatkan potensi mereka atau menggali potensi mereka yang selama ini dipendam dalam dirinya.
Jadi, jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tujuannya adalah perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Jadi tujuannya itu merubah paradigma pada diri kita guru PJOK yang dulunya paradigma kita guru PJOK itu hanya membawa bola untuk anak-anak dilemparkan ke lapangan sudah main sendiri. Nah kan itu paradigma yang keluar dulu Kak. Nah, jadi sekarang kita sangat-sangat berubah Kak ya. Sekarang PJOK atau guru PJOK itu sudah menjadi suatu promotor atau penggerak di sekolah masing-masing. Intinya ujung tombaknya di sekolah masing-masing. Ini suatu paradigma atau perubahan yang sangat luar biasa di zaman sekarang atau di tahun-tahun baru ini Kak ya. Yang selanjutnya pembelajaran yang berkelanjutan Kak. Jadi untuk pembelajaran yang berkelanjutan itu adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ketika kita sudah berubah atau kita mengalami perubahan diri dalam kelas untuk PJOK, nantinya kita memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat kita baik melalui komunitas belajar maupun secara individual masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyampaian RTL Kak atau rencana tindak lanjut. Jadi yang pertama Kak di sini poin A yaitu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Jadi digarisbawahi lagi Kak ya, jadi programnya yang nanti mau diambil dalam rencana tindak lanjut itu program kegiatan kokurikulernya yang mau kakak-kakak implementasikan itu apa. Tapi kemarin saya sudah melihat semua di proyek kakak-kakak rata-rata semua kegiatan kokurikuler yang dapat melibatkan lebih dari satu guru dan dapat melibatkan hampir semua peserta didik, dan itu tujuannya pun sama untuk semua peserta didik dalam batasan-batasan ruang yang masing-masing sudah kakak-kakak bagi. Terus untuk selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Tentunya kita akan bekerja sama dengan komunitas belajar di sekolah kita untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana tindak lanjut nantinya. Di sini A1 yaitu pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Ya Kak ya. 2. Notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi sertakan notulen nantinya Kak. Nomor 3, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Silakan kakak-kakak nanti mengambil dokumentasi, baik berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ada baiknya kalau lebih mudahnya kakak-kakak bisa menggunakan video singkat atau bagaimana Kak ya, nanti agar buat bukti relevannya. Yang B, di sini rencana tindak lanjut. Rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi rencanakanlah dulu kayak langkahmu. Jadi kita sebelum melakukan suatu perjalanan jauh pasti kita memiliki suatu rancangan atau rencana-rencana yang akan kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi mode pengajarannya itu penugasan mandiri nantinya, rencana tindak lanjut. Ini bukan tugas kelompok Kak ya, nanti untuk ini ada penjelasannya.
Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran khususnya, Kak. Jadi di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL yaitu bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah, kakak-kakak nanti silakan membuat slide untuk rancangannya, rancangan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya itu maksimal 9 slide. Boleh dalam bentuk PPT ataupun PDF, dua itu juga. Karena nanti kita akan mempresentasikan atau kita akan menjelaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah kita melalui komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing. Maksimal itu 9 slide, Kak, ya. Saya ulangi kembali dalam bentuk PPT dan PDF boleh. Terus komponen program yang pertama, nah ini ada komponennya, Kak, nanti yang akan kakak buat. Judul program atau kegiatan, hampir sama dengan yang kemarin kakak buat, sekarang hanya kakak nanti akan merencanakan hal tersebut. Lebih ke arah atau aksinya, Kak, ya. Terus yang nomor 2, latar belakangnya jangan lupa. Tujuan program juga. Nomor 4, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan disertakan. Nomor 5, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nomor 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nomor 7, rencana evaluasi. Nomor 8, kemungkinan tantangan yang akan muncul dalam rencana tindak lanjut kakak-kakak. Dan bagaimana solusinya nantinya untuk menghadapinya. Keterangan nomor 1, rencana tindak lanjut yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator, nantinya akan dikuatkan. Nomor 2, selanjutnya untuk penguatan ini kita bisa lakukan di grup, Kak, ya, nantinya di grup WhatsApp yang kita buat, di situ kita saling berbagi bagaimana. Terus nomor 2, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah. Nah, jadi mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, nantinya ada unggah tugas juga, Kak, di dalam LMS-nya. Nomor 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, nantinya setelah selesai kegiatan ini, mungkin rencana tindak lanjut kakak ini akan ditindaklanjut oleh komunitas belajar sekolah, apakah akan dilakukan ataukah atau bagaimana, nanti tinggal komunitas belajar sekolahnya dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke. Yang C yaitu penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nomor 1, komponen, judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponen yaitu judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5 yang tentunya di situ model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan sport education model. Terus nomor 2, sini latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana kepemilihan suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi pastikan dalam latar belakang Ibu dalam pengambilan itu disertakan, ya, Kak, ya, diperlihatkan bagaimana Bapak Ibu itu menerapkan atau cara penggalian untuk mendapatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Terus jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada.
Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya, yaitu pembelajaran yang efektif ya Kak ya. Terus, nyatakan kondisi, kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Dinyatakan saja Kak jika ada kesenjangan atau kebutuhan di lapangan nantinya. Nah, itu kan mungkin nantinya yang akan keluar dalam kita masalah-masalah yang akan keluar dalam kita menyusun RTL nantinya untuk pelaksanaan implementasinya. Atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data, pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Jadi untuk mengambil analisisnya, identifikasinya, dapat dicontohkan seperti itu analisis, mau dianalisis dulu kah, atau mau adanya interview dulu kah, itu tergantung kakak-kakak yang menyesuaikan nantinya bagaimana enaknya. Di nomor 3, di sini komponennya yaitu tujuan program, penjelasan tentang komponen. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi tentunya tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK Kak, yang berpusat pada peserta didik. Jadi terus nomor 4, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Penjelasan tentang komponennya yaitu nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Praktis saja Kak, tidak usah mengambil langkah-langkah yang terlalu rumit nantinya. Dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Terus, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Seperti kemarin yang disampaikan, peserta didik itu sebagai panitia, peserta didik sebagai, misalnya ambil adil langsung di bagian-bagian penting ya Kak dalam suatu RTL yang akan kita lakukan nantinya. Dalam program kegiatan ini, kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Jadi pada tujuannya ini adalah pembelajaran yang berpusat benar-benar kepada peserta didik kita yang kita kemas dalam suatu proyek gitu Kak. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Nah, seperti yang disampaikan oleh kakak kemarin, guru itu hanya menjadi fasilitator, seperti itu ya, sebagai pendamping. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah-langkah tindakan nantinya. Di nomor 5, komponen yaitu komponennya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasan tentang komponen. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nah, tentunya kegiatan kokurikuler di sekolah itu beda Kak ya dengan kegiatan atau dengan pembelajaran intrakurikuler. Kokurikuler itu lebih dekatnya itu dengan program P5, misalnya di sekolah itu banyak untuk program P5, namun sekarang kita mencoba mengemasnya atau kita memasukkan olahraga di dalam program kokurikuler tersebut yang dapat melibatkan guru lain untuk berpartisipasi dan kita dapat melibatkan banyak peserta didik dari beberapa jenjang. Karena kalau di pembelajaran intrakurikuler yang kita terapkan misalnya untuk kelas 3 ya hanya diikuti oleh kelas 3. Misalnya tentang pembelajaran bola basket ya mereka hanya akan melakukan pembelajaran bola basket dengan pemandu hanya guru PJOK itu tadi.
Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Seperti kemarin, siapa-siapa saja targetnya, Kak, ya, untuk yang akan dilibatkan. Yang ketiga di sini, jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan. Kemarin dari proyek kakak-kakak sudah banyak yang menampilkan hal seperti ini waktu pelaksanaan dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan, jangka-jangkanya kapan saja, tahapan-tahapannya apa saja. Kemarin sudah ada beberapa yang muncul ya, hampir rata-rata muncul semua. Terus identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, Yuk Gerak. Joni, dalam kurung guru mapel PJOK. Yaitu berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan? Bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan seperti penyiapan rubrik, penilaian, dan sebagainya. Ini contohnya, Kak. Yuni, guru mapel IPA, ini pelibatannya guru lain Kak ya, contohnya berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian. Indra Syari, yaitu sebagai guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Jadi ada kolaborasi antara beberapa guru yang dilakukan diskusi secara bersama dalam satu ruang, gitu Kak ya, intinya. Jadi jangan lupa nantinya untuk notulen ditulis Kak, gunakan informasi juga pemetaan aset di modul. Aset-aset apa saja yang terlibat dan aset-aset apa saja yang kakak-kakak dapat maksimalkan. Terus, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini, Kak. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based thinking. Jadi kita benar-benar harus berpikir atau berpikir dengan basis aset yang kuat, Kak ya, aset yang positif gitu. Nomor 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Ini tadi sudah. 7, rencana evaluasi, Kak. Penjelasan tentang komponennya yaitu nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana staf individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, ataukah menggunakan survei, ataukah menggunakan refleksi murid, dan sebagainya. Kemungkinan tantangan. Jelaskan juga, Kak, kemungkinan tantangan yang nantinya mungkin akan muncul dan dihadapi pada saat implementasi. Dan rencanakan solusi nantinya yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, seperti itu. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencari solusi atau tantangan tersebut. Jadi ini tentunya ada keterkaitan dari beberapa modul Kak ya, dalam rencana tindak lanjut yang akan kita gunakan. Nantinya silakan kakak-kakak memilah dan memilih. Ini B, aspek penilaian rencana tindak lanjut RTLK. Jadi di sini ada TKKKR. Yang pertama itu adalah tujuan program. Penilaiannya yang satu itu mengandung unsur yaitu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nomor 2, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Nomor 3, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program tersebut. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Lengkapi itu di dalamnya terisi deskripsi, Kak. Deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Maksudnya target peserta jelas kayak cakupannya, mau kelas berapa yang akan dilibatkan, siapa saja yang akan dilibatkan, dan lain sebagainya. Nomor 2, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Jadi ada lini masa penjadwalan, itu yang rinci nantinya, tidak bertumpuk-tumpuk, Kak ya. Nomor 3, potensi tantangan dalam pelaksanaan,
Jadi kakak-kakak sebelum melakukan rencana tindak lanjut dan penerapannya nanti tentunya kakak-kakak sudah memiliki suatu kalau cadangan suatu hal yang untuk menanggulangi potensi-potensi yang akan keluar. Tentunya kakak-kakak yang lebih paham dengan sekolah kakak-kakak masing-masing, potensi apa saja yang nantinya akan mengganggu pelaksanaan atau yang akan muncul mengurangi nilai dalam pelaksanaan RTL kakak-kakak tersebut. Nomor 4, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, ataukah sebagai wasit, ataukah sebagai pemain, ataukah sebagai ketua panitia, ataukah sebagai misalnya wakil penyelenggara dan lain sebagainya. Nomor 3, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan bagaimana kakak-kakak ini merencanakan pelibatan ke komunitas belajar kita dan mitra, misalnya guru lain ataupun guru mata lain yang akan kakak-kakak ikut atau ambil untuk melancarkan rencana tindak lanjut kakak tersebut. Yang C yaitu rencana evaluasi program, Kak. Nomor 1, lini masa, evaluasi yang jelas. Nomor 2, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Nomor 3, teknik pengambilan data. Mau mengambil tekniknya dengan observasi, dialog, ataupun survei, maupun wawancara, dan lainnya. Silahkan kakak-kakak memilih nantinya untuk rencana evaluasi program. Jadi unsur 4 aspek ini nantinya kakak-kakak perhatikan baik-baik untuk KKR-nya dijalankan untuk kegiatan kakak-kakak. Di sini ada lini masa rencana tindak lanjut, Kak. Ini hampir sama ya dengan lini masa yang kita membuat aksi nyata kemarin. Di sini jangka waktunya itu kurang lebih hampir 6 hari atau 1 minggu, Kak ya. Yang pertama yaitu penyusunan rencana tindak lanjut di hari pertama setelah ini, kira-kira, Kak ya. Kakak bisa mulai mengambilnya mungkin di hari Sabtu atau hari Senin. Nantinya nomor 2 yaitu menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen catatan, diskusi komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentan 6 hari dari sesi pengantar. Di sesi pengantar hari ini, Kak ya. Penilaian rencana tindak lanjut setelah unggah RTL. Nomor 3, kita lanjut di umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan RTL, nantinya ada umpan balik RTL. Kita nantinya akan tetap maya lagi untuk umpan balik RTL yang kita lakukan. Ataupun kakak-kakak bisa melakukan umpan balik terlebih dahulu dengan peserta didik atau guru lain, itu tidak apa-apa. Nanti kita kuatkan bersama-sama kembali di dalam Zoom meeting. Nah, di sini ada catatan tambahan, Kak. Catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Maksudnya itu ada 2 guru ya kayak yang ikut dalam PKG ini dalam satu induk yang sama seperti itu. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL perlu memperhatikan 1. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang hasil ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Nomor 2, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kompel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kompel. Nomor 3, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Ini jika ada di satu sekolahan itu guru yang sama dan mengikuti PKG yang bersamaan. Juga catatan tambahannya. Di sini belum kita lanjut lebih jauh, Kak. Ada diskusi, Kak, diskusi dan tanya jawab bareng-bareng kita di sini tentang rencana tindak lanjut. Kita masih ada waktu sekitaran 6 menit.
Gimana kakak-kakak? Apa yang akan didiskusikan? Tentunya banyak kayak. Ini tadi gimana kak? Apakah mau dipoto atau gimana untuk yang komponen-komponen ini? Ini screenshot aja Kak, nanti bisa Gimana? Oke. Tak mulai dari awal dulu kak. Nanti tampilkan dari awal. Screenshot, Pak. Mulai dari sini kak. Silahkan di screenshot dulu kak. Oke. Kalau ini enggak kayak, nah di sini. Oke. Oke, di sini kak, di bagian C silakan di screenshot. Tidak apa-apa. Penilaian rencana tindak lanjut RTL silakan. Jangan cepet-cepet, Pak. Ketinggalan yang dari mana Bu? Tak ulangi. Dari mana? Nomor 6. Nomor 6. Ini ya? Apa yang ini? Nah, ini. Bentar, Pak. Cek dulu punya. Nanti bagi-bagi di grup aja. Siap. 6, 7, 8. Iki mantan membuat edan kayaknya gitu tugas ini. Lumayan Pak, kalau RTL itu lumayan rencana tindak lanjut. Semangat. Kayaknya orang mantan tuh. Kayaknya itu orang mantan. Masalahnya, ya Pak Sofian ya. masalahnya, ya. ya, masalahnya kita melibatkan orang banyak di sini. Lah iya kayak nggak video level foto no enak. Iya tadi. Selama ini tugas kita mungkin hanya sebatas kertas PDF dan dikirimkan. Namun kalau sekarang kita harus melibatkan. Nyata ini. Tapi tidak apa-apa, ini adalah suatu pengalaman yang kita dapat. Wis dikirimi Pak Danang kabeh kuwi. Ya, di sini ada diskusi tanya jawab Kak. Waktu kita masih ada sekitaran 4 menit. Dibuka sesi tanya jawab, silahkan kakak-kakak. Bukan sesi presentasi Kak, ini hanya diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan. Bertanya, Kak. Teman-teman pada pusing enggak ini? Ya, untuk Pak Sofian Arifin tadi resen apa siapa? Tapi udah. Ya silakan Kak, nggak apa-apa yang ingin bertanya nanti. Siapa tahu muncul ide-ide baru untuk pelengkapan kita. Tidak apa-apa. Nanti kan dari kakak-kakak yang lain mungkin memiliki gagasan yang sudah memiliki pengalaman dalam penerapan PJBL-nya dengan komunitas belajar yang sudah berjalan di sekolahnya. Itu yang perlu kita ambil ilmunya Kak. Jadi silakan kakak-kakak berdiskusi kesulitannya di mana, mumpung kita di dalam sini. Tidak usah malu-malu Kak, nanti kan ada yang jawab yang banyak. Oke, silakan untuk Syael Kak. Izin bertanya ini rekan-rekan dan Pak Wasil sekalian. Nanti kan kita membuat RTL itu kita membuatnya kan sama artinya gini ya, videonya itu nanti kita memaparkan rancangan kita ke komunitas kita seperti itu ya? Iya Pak, benar sekali yang kita buat PPT, bentuk PPT itu. Kayak kita presentasi ya, kan KKL kan komunitas belajarnya sudah jalan, pasti sering banget lah presentasi di depan kayak gitu. Ya. Terus nanti itu bentuk videonya itu di link Drive apa YouTube Pak? Boleh di YouTube Pak, boleh di link Drive. Kalau saya mah tidak apa-apa, yang penting tugas dikerjakan kalau saya. Oh iya. Jadi nanti
rencana yang kita buat itu kita paparkan di komunitas sekolah masing-masing, dibuat video dan dilampirkan beberapa apa itu yang file pendukung itu ya Pak ya. Benar sekali. Oh, iya. Nggak harus di drive untuk kakak-kakak sekalian di YouTube. Kalau punya YouTube boleh di upload di YouTube, tidak apa-apa. Video. Karena kalau di YouTube kayaknya lebih mudah kak ya misalnya, tapi kalau kakak ingin simpelnya jadi drive tidak apa-apa. Tanya. Untuk Pak Khalid silakan. Ini tadi video tentang apa, soalnya nyambi latihan upacara ini? Oh, video ini kita apa kak ya? Kita berbagi rencana kita kak. Kemarin kan kita punya proyek. Proyek pembelajaran berbasis proyek kita kan sudah dibuat dalam bentuk PPT kemarin. Nah, sekarang kita ini tugasnya membuat video mempresentasikan kepada rekan sejawat kita kak di depan. Intinya paparan di ruang rapat lah, kita menyampaikan ini dari PKG ada tugas seperti ini dengan materi yang saya ambil, jumlah slide-nya dalam PPT maksimal 9 kak. Bentuknya PPT boleh, PDF boleh, jangan buat kak ya, karena kita untuk presentasi. Oh ya. Siap. Untuk kak, Pak Danang silakan. Untuk bentuk PDF bisa Pak ya? Bisa Pak, tidak apa-apa. Cuman presentasi saja nggak dipraktekkan gitu kan? Belum Pak, ini kan baru rencana Pak. Oh iya. Nah, ini kan baru perencanaan dulu Pak RT, rencana tindak lanjut. Tadi kan ada kata-kata ini baru rencana, belum yang sudah dilakukan gitu. Berarti setelah ini dipraktekkan? Nah, setelah ini baru nanti kita ambil di bukti karya. Kakak-kakak bisa mengambil videonya atau kakak-kakak bisa mengunggah bentuk dalam RPP ataupun lain sebagainya. Habis ini bisa diimplementasikan. Itu tergantung komunitas belajar sekolah masing-masing. Kayak tadi Kak, pasca kegiatan ini apakah RTL kita mau dipakai dengan kebutuhan sekolah atau tidak? Tuh. Berarti prakteknya itu pas waktu nanti setelah semesteran bisa Pak ya? Itu melibatkan guru itu kan? Di penjadwalnya tuh Kak. Oh iya. Bisa, karena di keterangannya itu belum ada kapan kita harus melakukan SEM tersebut gitu loh. Oke, terima kasih. Ya. Ini Terima kasih Pak. Silakan untuk Pak Yohannes Hidayatama dan Pak Akta bergantian. Oke, izin Kak tanya ini Ya. untuk tugas pemaparan RTL ini yang sesuai dengan yang kita buat kemarin ini Kak ya? Ya, tempatnya Kak Akta kemarin itu ngambilnya model kedua. Itu Ya. ke arah intrakurikuler, kokurikuler atau ekstra Kak? Ini maksudnya gini Kak, maksudnya kalau di intra itu hanya pembelajaran. Oke, nanti. Jadi kalau untuk yang misalnya Kakak Okta ambil itu di intrakurikuler itu kan hanya melibatkan guru dan peserta didik itu sendiri ya. Kayak kita pembelajaran sehari-hari. Ya. Nah, itu intra. Cuma kalau yang diminta di RTL ini kokurikuler Kak. Nantinya walaupun apa yang dibuat Kak Okta itu baik itu video tentang pembelajaran tentang intrakurikuler itu diharapkan nanti bisa digeser sedikit ke arah kokurikuler Kak. Oh iya. Gak apa-apa. Misalnya kalau Kak Okta sudah membuat seperti itu dan itu kemungkinan besar bisa digeser ke kegiatan P5, tidak apa-apa digeser saja. Oke. Tanpa merubah gitu aja, nggak apa-apa. Oke. Tinggal kita menyisipkan di Ke kokurikuler, ke kegiatan P5. Yang Ya. kita bisa melibatkan kelas lain, guru lain gitu. Intinya kita melibatkan komunitas belajar dan guru-guru. Nah, ya, untuk Kak Tama, Izin Kak bertanya,
Ya ini sebenarnya tadi pertanyaan yang bersama sih. Jadi yang apa yang kita buat kemarin itu yang kita lakukan kan ini ya. Iya, benar sekali. Nah, untuk tempat saya itu kan kemarin tentang kebugaran jasmani ya, makanan sehat, makanan sehat. Jadi itu nanti yang dilaksanakan adalah pembuatan makanan sehat itu ya. Iya, benar sekali. P5 sebenarnya tempat saya itu. Tidak apa-apa, Kak. Oke. Yang penting kan, yang penting bisa melibatkan guru lain. Iya, di makanan sehat itu malah bisa mencakup dari kelas 1 sampai kelas 6, Kak, kalau kita yang saya gunakan kemarin kan itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu kan memang mencakup bisa dengan guru lain sih karena makanan sehat ininya. Iya. Yang penting tujuan dan produk yang dihasilkan nantinya ada, Kak, tentang apa yang Kakak buat. Oke, siap. Seperti itu padanya. Oke, terima kasih. Ini siapa lagi? Pak Helka, silakan. Ingin bertanya lagi. Izin tanya Pak, ini berarti jenis proyeknya ini kita harus bukan intrakurikuler ya? Iya, benar sekali Pak. Kita ke kurikuler. Tadi sudah ditekankan di bagian mana tadi ya? Pokoknya ada di tentang juknisnya tadi Kak, ada. Oh iya. Kurikuler kan. Kalau misalnya itu kegiatan masih di intra, geser saja Pak di kurikuler. Maksudnya digeser, agak digeser. Masih intra ini mau tak nanti digeser tidak apa-apa. Biar lebih enak. Kan kita nggak ngerubah-ngerubah lagi, cuma nambah-nambah saja gitu. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama untuk Pak Helka. Oke, untuk kakak yang lain cukup atau ada pertanyaan tambahan? Cukup. Oke, cukup. Kita sudah di Cukup. 45 di 51 lebih 6 menit. Mohon maaf. Oke, jadi kita lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak mampu merefleksikan pembelajaran modul 3. Nantinya yang kakak-kakak refleksikan tadi di dalam elemen saya itu ada yang sudah mengirimkan untuk refleksi pembelajaran modul 3. Luar biasa itu. Sudah sampai ke refleksi modul 3. Ada pokoknya. Nomor 2, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada sesi penutup, ada pantun. Kalau di sini ada pantun Kak, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Karena waktu kita cuma 1 jam Kak. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Cakep, amin. Pantun ini bisa digunakan untuk presentasi besok kayaknya. Bisa ini Pak. Kalau mau nanti tak screenshot tak kirimnya Pak. Oke, ini dilanjut dengan pengantar bukti karya untuk ketemuan yang akan datang Kak ya nantinya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua. 1 JP sudah kita lakukan untuk hari ini di Tatap Maya ke-17 Kak ya, kita sudah buat biasa. Sudah masuk ke Tatap Maya 17. Alhamdulillah. Oke, untuk kakak-kakak sekalian, yang pertama mau Jumatan. Yo, karo padi. Ayo, karo padi. Aku bisa rewangan ngarep omahe lho, Bro. Pak Sofian pijen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Kalau saya di rekaman Kak.